أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Sampai dengan pagi hari ini, subuh ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan yang mudah-mudahan dengan kedua nikmat tersebut senantiasa kita gunakan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan dua nikmat tersebut mudah-mudahan juga mengantarkan kita ke dalam surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dengan baik dan benar. Kita ulangi lagi ayat yang kemarin kita singgung atau kemarin kita baca, yakni 128 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana, wahai Rabb kami, ya. Waj'alna, jadikanlah kami muslimaini, dua orang yang berserah diri, laka, kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami, ummatan, satu umat, muslimatan lak, yang berserah diri kepadamu, wa arina, dan tunjukkanlah kepada kami, jelaskanlah kepada kami, manasikana, tempat-tempat ibadah atau cara-cara beribadah kami, wa tub 'alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau tawwabur rahim, maha penerima atau maha pemberi taubat. Baik, kita coba kupas perlahan-lahan. Pertama kata-kata Rabbana, ya. Kata-kata Rabbana. Sering kalau kita baca doa, ya, mesti pakai kata-kata Rabb, ya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, ya. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharamah innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana, banyak ya kita pakai kata-kata Rabb, ya. Banyak kita pakai kata-kata Rabb, ya. Kenapa enggak kita pakai kata-kata ilah umpama, ya? Ya ilahana, ya ilahana, ya ilahana, wahai ilah kami, wahai ilah kami. Kenapa pakai ya Rabb kami, ya Rabb kami, ya Rabb kami, kan begitu ya? Hampir semua doa depannya pakai kata-kata Rabb, ya. Rabbana, ya. Ini juga diterangkan oleh para ulama, ya. Kenapa demikian? Karena memang ijabah doa, ya, pengkabulan doa itu memang sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala, ya, rububiyah Allah. Kita kenal bahwasanya arti daripada Rabb atau rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu adalah ifradullah taala fi mulkihi, ya, wa khalqihi wa tadbirihi. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maksud tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaannya, ya, dalam hal kerajaannya, penguasaannya, dan dalam hal pengaturannya. Jadi Rabb itu maksudnya adalah dialah Allah yang memberi rezeki kita, yang mengatur alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, ya. Jadi kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata Rabb, itu adalah sesuatu yang sangat tepat,
Kenapa? Allah lah yang memberi rezeki kita. Allah lah yang mengatur kehidupan alam semesta ini. Allah lah yang merajai seluruh alam semesta ini. Maka pantaskah kita kemudian meminta kepada selain Allah? Enggak pantas, ya kan? Makanya kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau ditanya, fa idza qila man rabbuka, kalau kemudian dikatakan kepadamu man rabbuka, siapa Rabb kamu? Rabbiyallahu faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi wa laisa li ma'budun siwahu, kata beliau, ya. Kalau kamu ditanya, kan nanti di pertanyaan itu ada man rabbuka kan, di kubur man rabbuka, yang ditanya Rabb man rabbuka, ya. Maka saya mengatakan faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Katakanlah bahwasanya Rabb saya adalah Allah, Rabbani, yang mengaturku, yang memeliharaku, yang memberi rezeki aku, yang menguasai aku, yang mengaturku. Wa rabba jami'al alamina, dan yang mengatur alam semesta ini, menguasai alam semesta ini, merajai alam semesta ini bi ni'amihi, dengan kenikmatan-kenikmatannya. Ya, wa huwa ma'budi, dan dialah yang aku ibadahi, wa laisa li ma'budun siwahu, dan tidak ada bagiku yang aku ibadahi selain dia. Itu jawaban kita kalau kita ditanya man rabbuka. Ya. Kalau kita ditanya apa? Diulangi, ya. Bima arafta rabbak, ya. Bima arafta rabbak. Bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Fa'idha qila laka man rabbuka, jika dikatakan kepadamu man rabbuka, siapa Rabb kamu? Faqul, maka katakan rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Ya, katakanlah bahwasanya Rabbku adalah huwallah, yaitu Allah, alladzi rabbani, yang mengatur aku, yang mentarbiyah aku, yang memelihara aku, yang menguasai aku, ya kan? Yang mengatur aku, wa rabba jami'al alamina, dan yang mengatur seluruh alam semesta ini, menguasai seluruh alam semesta ini bi ni'amihi, dengan kenikmatan-kenikmatannya, ya. Wa huwa ma'budi, dan dialah yang aku ibadahi, wa laisa li ma'budun siwahu, dan tidak ada bagiku yang aku ibadahi selainnya. Nah, kenapa kita pakai kata-kata Rabb kalau kita berdoa? Ya pantas. Allah lah yang menguasai alam semesta ini, Allah yang punya alam semesta ini. Semua segala yang ada yang ada di langit dan di bumi ini semuanya milik Allah. Jadi kalau kita minta pakai kata-kata apa yang pas? Ya Rabb, ya. Ya Rabbana, ya Rabbana, Engkau yang mempunyai alam semesta ini, Engkau yang mengatur alam semesta ini, Engkau yang memberi rezeki kami, Engkau yang mentarbiyah, itu namanya Rabb, tarbiyah. Itu kan mendidik anak kita sejak kecil, memeliharanya, mengasih makan, ngasih baju, ngasih rezeki, kan begitu? Itu namanya mentarbiyah namanya. Nah, yang mentarbiyah kita ini Allah Subhanahu wa taala. Termasuk seluruh alam semesta ini yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pantaslah kalau kemudian dianjurkan kalau kita berdoa ya pakai kata-kata Rabb, ya. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Maka dalam Al-Qur'an, dalam hadis semua pakai kata-kata Rabbana, ya. Karena tempat untuk mengijabah doa itu adalah Rabb. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur alam semesta ini, Allah lah yang mengatur kita, menguasai kita, dan memberikan rezeki kepada kita dan menolong kita semua. Ini ya kata-kata Rabb. Kemudian wa ja'alna muslimaini, ya. Dan jadikanlah kami ini dua orang yang berserah diri, ya. Sini jadikan Allah dua orang yang berserah diri. Kemarin kita juga sudah singgung, ya. Kenapa doanya Nabi Ibrahim kok wa ja'alna muslimaini? Ya Allah, jadikanlah kami ini dua orang yang berserah diri, ya. Nabi Ibrahim bukannya tidak pengen doa yang lain, pengen juga mungkin seperti kita, ya kan? Pengen doa ini, banyak yang mungkin kita inginkan. Namun beliau menganggap doa yang paling penting, ya, bagi dirinya dan bagi anaknya dan bagi keturunannya adalah bagaimana kalau kemudian dirinya, anaknya dan keturunannya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Inilah kenapa kemudian beliau panjatkan doa ini. Mana yang lebih penting coba, ya kan? Mana yang lebih penting? Kita jadikan, kita minta pada Allah, kita berserah diri, anak kita berserah diri kepada Allah dengan kita meminta dunia untuk kita dan dunia untuk anak-anak kita. Bukannya nggak penting, ya? Tapi mana yang lebih penting? Kalau kita tanya, mana yang lebih penting? Ya? Apalah artinya anak kita kemudian kaya, sukses dalam urusan dunia, tapi tidak berserah diri kepada Allah. Ketika ada, dibiarkan ada, waduh ya, islaki bayilah, tanggung, ya kan? Meski marah tanggung. Itu orang nggak berserah diri. Kalau orang berserah diri, ada, selesai, berangkat. Itu orang berserah diri kan begitu. Kalau kita kan seneng, anak kita kan begitu kan, ada, wah langsung, ya kan? Ya, berbekas, siap-siap pergi ke masjid, itu berbenah. Itu namanya apa? Berserah diri, ya kan? Namanya berserah diri. Coba antum kita perhatikan Nabi Ya'qub, ya kan? Am kuntum syuhada id hadaral Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan id hadaral Ya'qub, ketika id hadaral Ya'qub al-maut, ketika datang kematian itu kepada Nabi Ya'qub, ya? Qala ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Apa yang kalian sembah setelahku, kata Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Itu qala li banihi, ketika beliau berkata, ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Yang kami sembah adalah ilahnya engkau, ilahnya bapak engkau, yakni Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida, ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang berserah diri. Wah, tenang hatinya Nabi Ya'qub. Tenang hatinya Ya'qub. Kalau kita urusnya dunia, pertanyaannya kan enggak begitu, ya kan? Apa pertanyaannya? Mata quluna min ba'di. Apa saya hedekangkan membapak ada umrah. Ya, itu kalau urusan dunia yang kita pikirkan, nah kenapa lagi membapak ada umrah? Kan begitu. Jangan khawatir Pak, ngakan dia. Yang dikhawatirkan Nabi Ya'qub bukan makannya. Kalau urusan makan, Allah Subhanahu wa taala pasti sudah jamin. Tapi kalau urusan berserah diri kepada Allah apa tidak, ini luar biasa. Tidak semua orang kemudian dianugerahi untuk bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditanyakan apa? Maka ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelahku? Wa nahnu lahu muslimun. Kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya. Tenang Nabi Ya'qub. Tenang meninggalnya. Ya? Itulah pertanyaan kita kepada anak-anak kita, kan mestinya kan begitu. Tapi yang kita khawatirkan pada anak-anak kita kan kebanyakan tidak begitu. Nah kenapa Bapak ada umrah kan? Ya Allah ya Rabbi. Kita saja yang ngasih makan Allah, kenapa kita khawatir anak kita? Makanya kita sendiri loh yang ngasih rezeki itu Allah. Kok kita khawatir sama anak kita? Ya gitu. Maaf ya. Masya Allah. Ini doa yang paling penting maksudnya. Kalau kita minta rezeki untuk anak kita, mintain sama boleh saja, tapi jangan lupakan yang ini. Jangan lupakan kita minta juga sama anak-anak, sama Allah. Kita dan anak kita ini menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, jangan lupakan ini yang paling penting soalnya. Nanti kalau ini nggak kita minta, ya Allah, siapa yang bisa menjamin ini kehidupan dunia kita ini, ya kan? Coba bayangin, siapa yang bisa menjamin kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang penuh dengan fitnah dan ujian pada hari ini? Ya? Ini menunjukkan demikian ya, yang pertama ya, menunjukkan bahwasanya menjadi muslimah ini adalah menjadi permintaan yang paling penting bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa maksud daripada doa beliau ini? Ya Allah, jadikanlah kami ini dua orang yang berserah diri. Ya? Padahal Nabi Ibrahim dan Ismail kita tahu sendiri sudah termasuk kedua orang yang sudah berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah total beliau berserah dirinya sama Allah.
anaknya, anaknya yang masih bayi disuruh tinggal di tempat yang tidak ada apa-apanya, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, ditaruh di situ. Karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim berserah diri. Saya berserah diri ya Allah, tinggal anaknya. Tidak khawatir Nabi Ibrahim, tidak khawatir. Kenapa tidak khawatir? Karena Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh, Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Allah lah yang memberi rezeki alam semesta ini. Allah lah yang memberi rezeki manusia. Kenapa khawatir? Ya nggak khawatir Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena sudah berserah diri total sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ditaruh istri dan anaknya, selesai tinggal sudah. Berserah diri sudah. Total berserah dirinya. Dohiran wa batinan. Secara dohir maupun batin. Batinnya serah diri. Ya Allah, ini perintahmu ya Allah. Dohirnya dilaksanakan. Jangan sampai kemudian berserah diri, batin saja. Bocah, oh iya bocah saja. Melok bocah. Itu dohir enggak batin. Batin tapi dohirnya enggak. Dohirnya ngakui, sholat wajib. Ngaji, belajar Quran, baik. Enggak ada yang enggak ngakui ngaji Quran enggak baik. Siapa yang ngomong ngaji Quran lo becek? Enggak, tapi macam becek ya kan. Melok ngaji, belum berserah diri secara dohir maupun batin. Kalau kita berserah diri secara dohir maupun batin, sudah total. Karena memang berat berserah diri itu. Terutama batinnya ini yang berat untuk bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Masih ada rasa berat, masih ada rasa ini, masih ada, kan begitu manusia. Manusia itu begitu ya. Kalau zaman para sahabat enggak total sudah, dohir batin sudah total. Yang namanya hati itu tidak ada apa-apa. Sampai urusan keinginan pribadi itu sudah kalah sama Allah dan Rasul-Nya. Kisah Julaibib gitu kan. Julaibib seorang sahabat yang kemudian fisiknya kurang baik, buruk rupa lah bahasanya kan begitu. Nikah sama seorang wanita yang betul-betul menjadi idaman pada waktu itu. Kalau menuruti hati, tidak mau wanita itu menikah dengan Julaibib. Siapa yang mau menikah dengan Julaibib? Kalau dia mau menuruti hatinya, dia pasti cari pasangan yang sama dengan dia, ganteng, sopi, ya kan? Punya otak ada lagunya itu. Dulu pada zaman dulu saya anak-anak itu, bapak saya atau mbah saya itu ada lagunya, jek laki yang rem genteng, jek kakanan kok bedeng punya kolang jek laki yang rem genteng punya otak. Saya masih ingat dulu itu, masih zaman kecil itu bapak saya, nenek saya, kakek saya itu nyetel begitu itu. Juga siiran Madura itu ya. Paneka bercerita orang sebetulnya dalam neraka gitu ya. Badan kemet karet tolang ya kan. Tapi bagus itu dengarnya juga bagus itu anunya apa? Siir-siirnya itu ya. Maunya begitu kalau kita nuruti keinginan kan begitu. Tapi enggak, karena Rasulullah yang minta perempuan itu, kamu mau enggak sama Julaibib? Rasulullah yang minta, mau dia. Kenapa? Ya karena Rasulullah yang minta pasti baik sudah. Rasulullah yang minta pasti yang terbaik sudah. Sudah hatinya harus dikalahkan sama dia. Itu namanya apa? Dohirun wa batinan. Dohirnya tunduk, batinnya pun tunduk. Berserah diri total sama Allah. Nabi Ibrahim ini sudah termasuk orang yang berserah diri total sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ismail juga total. Saya diperintahkan menyembelih kamu. Bagaimana wahai Ismail? If'al ma tu'mar ya abadi ya. Laksanakan wahai abah. Ya. Kalau itu perintah Allah, laksanakan. Itu kan total anaknya ini. Total berserah diri anaknya ini. Masya Allah, lihat anak begini ini senang kalau ini ya kan. Ya. Allah merintahkan sholat. Iya, insya Allah bi, saya sholat. Ya. Allah merintahkan kita untuk ngaji. Insya Allah bi, ngaji. Begitu senang ya kan. Ya, kalau kemudian kita lihat anak kita, Allah perintahkan bejam. Ala bibi. Ya. Baan bayi sudah tua ya kan. Ngimpi nak kanak, nak kanak soro ngaji, nak kanak soro iya. Subhanallah, ya kan? Kita pinginnya kan berserah diri kan begitu ya, anak-anak kita kan. Itu yang kita inginkan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nah, kenapa beliau berdoa seperti itu? Supaya ya kan dianugerahi tetap istiqomah untuk senantiasa berdiri sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan butuhnya kita kepada keistiqomahan. Ya kan? Nabi Ibrahim mengajarkan apa? Butuhnya kita kepada apa? Keistiqomahan. Keistiqomahan untuk apa? Keistiqomahan untuk senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukannya Nabi Ibrahim belum berserah diri, tidak, tapi minta keistiqomahan untuk senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim apa yang dari sini kita mengambil pelajaran, tadabburnya adalah pentingnya kita minta kepada Allah keistiqomahan untuk senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi minta keistiqomahan untuk bisa senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi itu kan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu terjaga enggak? Terjaga Nabi itu, maksum Nabi itu terjaga. Enggak mungkin Nabi itu kemudian melakukan perbuatan maksiat, kemudian murtad, enggak mungkin karena Nabi terpelihara. Tapi manusia, apa ada yang terpelihara? Tidak ada yang terpelihara manusia. Ya kan? Maka kemudian manusia lebih patut lagi untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan untuk bisa senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Doanya sebagaimana yang sudah kita ketahui lah, ya. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah ditanya, ya, ayu aksar doa min kana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa apa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu indaki ketika bersamamu wahai Ummu Salamah, ya. Doa apa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi ketika bersamamu wahai Ummu Salamah? Ummu Salamah mengatakan apa? Doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah ketika bersamaku apa? Ya muqallibal qulub, ya, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taatik, ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku agar senantiasa tetap di atas ketaatan kepadamu. Itu doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi, ya, itu Nabi. Apalah kita, kan begitu. Tentu harus lebih banyak memanjatkan doa ini. Masya Allah, ya. Kita lihat zaman sekarang ini fitnahnya luar biasa, fitnah syahwat, fitnah subuhat, ya. Fitnah dunia hari ini luar biasa. Kalau kita tidak minta ini, waduh, ini susah, Ustaz. Nyarek saya halal lebih susah, apalagi nyarek saya haram lebih susah, apalagi nyarek saya halal, Ustaz. Fitnah, luar biasa, ya. Itu kalau kita tidak minta keteguhan hati, mudah kita nanti tergelincir, ya. Enggak apa-apalah, ya. Didik we. Enggak apa-apa didik we. Lama-lama ya namanya jeratan setan itu begitu. Jeratan setan itu begitu. Hati-hati, jeratan setan itu begitu. Orang jatuh kepada dosa pembunuhan, ya. Orang jatuh pada dosa pembunuhan, awalnya cuma karena salam saja, ucapan saja. Assalamualaikum. Dengar suaranya. Wah, suaranya ya kan? Tahu orangnya, ya kan? Tadi apa orangnya, kan? Tahu orangnya, kan? Tahu orangnya ketemu. Begitu ketemu, oh rajin orangnya tibaan, ya. Mari rajin bah ketemuan pas zina bah bunuh. Kan begitu. Dosa itu. Padahal itu ahli ibadah itu, ya kan? Tahu kan misalnya kan? Itu kan ahli ibadah. Ahli ibadah. Awalnya dosa cuma karena apa? Ngomong saja, salam saja. Ya. Ahli ibadahnya di bawah, ya. Yang dirawat itu perempuan itu di atas, sama kakaknya kan ditinggal dia, kan. Kalau di atas. Pertama cuma ngasih makan, taruh, nggak ngomong apa-apa. Ahli ibadahnya. Dia menjaga hatinya, ya kan. Tapi lama-kelamaan setan bilang apa? Lo sopan, ya kan. Masa ngasih ngakan lo ngocak apa-apa, ya kan. Ngocak lah, ya kan. Ngasih makan sambil ngomong, ini makanannya, kan begitu, ya kan. Terus perempuannya bilang apa? Motor sekelangkong, ya kan. Kan perempuannya bilang apa? Motor sekelangkong.
begitu dengar dia kata-kata tadi itu, motor sekelangkong tadi itu, yang dia pikir apa? Suaranya indah, kan begitu, suaranya bagus. Suaranya aja kayak begitu, apalagi orangnya, kan begitu. Baru kemudian nggak sopan, cuman ngomong aja, antarkan di hadapannya, kan begitu ya, diantarkan di hadapannya. Terus begitu sampai dia berzina dengan wanita tersebut. Karena berzina takut ketahuan kakaknya, dibunuh dia. Itu awal dosa itu begitu, ya. Sedikit terus dijerat sama setan. Setan nggak mungkin melepaskan itu, ya. Nggak mungkin setan melepaskan itu, ya. Wong nggak masuk perangkap saja bagaimana dicari supaya masuk perangkap, apalagi sudah masuk perangkap, yang nggak mungkin dilepas sama setan. Terus me untung kan, terus begitu untung terus, ya kan? Nyaman terus, ya. Hati-hati ya, ini fitnah. Makanya doa ya, muqallibal qulub tsabbit qalbi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Terus ya, Allahumma hdina fi man hadait, ya kan, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, ya. Wa barik lana fi ma a'tait, dan seterusnya. Banyak doa-doa yang kita. Kemudian waj'alna muslimaini laka, ya, kepadamu ya Allah. Berarti memang berserah diri itu betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami. Kenapa di sini pakai min? Kenapa pakai min? Ini kita sudah jelaskan kemarin, ya kan? Min itu kan menunjukkan litab'id. Menunjukkan sebagian. Enggak semuanya, ya kan? Min, dari sebagian anak keturunan kami. Ya kan? Kenapa Nabi Ibrahim tidak bilang seluruh anak keturunan kami? Tapi Nabi Ibrahim doanya apa? Wa min dzurriyyatina, dan dari sebagian anak keturunan kami. Sebagian saja. Inilah adabnya Nabi Ibrahim ketika berdoa. Kenapa? Karena Allah sudah terangkan bahwasanya di antara umatmu itu nanti ada, di antara keturunanmu ada orang yang zalim. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Berarti apa? Akan ada di antara keturunanmu wahai Ibrahim apa? Orang-orang yang zalim. Maka Nabi Ibrahim apa? Sebagai adabnya kepada Allah enggak meminta apa? Seluruh anak keturunannya. Tapi apa? Sebagian saja. Karena apa? Karena sebagian pasti ada yang zalim. Paham? Karena sebagian pasti ada yang zalim. Kenapa? Karena Allah sudah sebutkan dalam ayat sebelumnya, kan? La yanalu ahdid dzalimin. Doamu itu wahai Ibrahim tidak kena untuk orang yang zalim. Oh, berarti apa? Ada di antara anak keturunanku orang-orang yang zalim, kata Nabi Ibrahim. Berarti doa saya wa min dzurriyyatina, dan dari apa? Sebagian anak keturunan kami. Tidak berani Nabi Ibrahim minta seluruhnya. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan di antara anak keturunannya ada orang yang zalim. Tidak berani Nabi Ibrahim doa seperti itu lagi. Takut ditegur sama Allah Ta'ala lagi, ya. Subhanallah, ya. Nabi Ibrahim wa min dzurriyyatina, ya, kata-kata min itu, ya. Kemudian dzurriyyatina, ini pentingnya mendoakan diri kita dan anak keturunan kita, ya. Yang kita minta ini, muslimah ini, itu kan untuk kita, ya kan? Dan anak keturunan kita, kan begitu. Berarti apa? Harapannya kita soleh, anak-anak kita pun soleh. Maka kemudian untuk kemudian mendapatkan keturunan soleh, ya kita doa dulu kita, ya, untuk jadi orang soleh, ya kan? Baru kemudian anak keturunan kita minta supaya jadi anak-anak yang soleh. Jangan doanya untuk anak kita saja, jangan. Ya Allah, engkau mengelok soleh lo apa? Kan tangan anak pada dia anak yang soleh. Jangan begitu, tidak boleh begitu itu. Ya, engkau lo soleh lo apa ya Allah? Yang penting tangan anak soleh ya. Nggak bisa begitu itu, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kita doanya kita minta sama anak keturunan kita. Karena kalau kita soleh, Pak, insya Allah keturunan kita soleh. Engkau lo ngaji lo apa? Yang penting tangan anak ngaji, jadi lo oleh deh, lo bojong lo apa, yang penting tangan anak bojong, jadi lo oleh, nggak bisa seperti itu, ya, nggak bisa, ya. Harus kita minta kita plus anak keturunan kita, ya.
ummatan muslimatan lak, umat yang berserah diri kepadamu, ya. Wa arina, dan tunjukkanlah kepada kami manasikana, cara ibadah. Ini menunjukkan apa coba? Ini menunjukkan yang pertama, ya Allah, wa arina manasikana, ya Allah tunjukkanlah kepada kami, jelaskanlah kepada kami. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya manusia itu semuanya bodoh awalnya. Nabi Ibrahim termasuk bodoh awalnya. Kenapa minta arina? Supaya ditunjukkan bagaimana cara ibadahnya. Nusuk itu kan ibadah kan? Mansak itu tempat ibadah, manasik tempat ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusukku, yaitu ibadahku. Ya kan? Berarti apa? Ini ibadah, cara beribadah, tempat beribadah. Setelah bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim minta bagaimana cara beribadahnya ini. Bagaimana cara ibadahnya? Sudah bangun Ka'bah ini, terus bagaimana cara ibadahnya? Nabi Ibrahim nggak tahu bagaimana cara ibadahnya sebelum dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dia berdoa, minta sama Allah, ajari kami ya Allah, ajari saya ya Allah, bagaimana cara ibadahnya. Itu menunjukkan apa? Semua manusia itu bodoh, dan menunjukkan bahwasanya pentingnya kita untuk belajar. Nabi Ibrahim aja belajar, ya enggak? Nabi Ibrahim ini belajar, minta sama Allah supaya dikasih tahu caranya ibadah. Berarti apa? Nabi Ibrahim kepengin apa? Pengen belajar. Kenapa pengen belajar? Karena enggak tahu sebelumnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian itu la ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan pendengaran, wal absar, dan jadikan penglihatan, wal afida, dan jadikan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Enggak tahu apa-apa. Semuanya enggak tahu apa-apa. Ya, innal insana lam yulad aliman. Semua manusia itu tidak terlahir dalam keadaan alim. Tidak ada manusia lahir alim, itu tidak ada. Nabi Ibrahim aja lahir tidak tahu apa-apa kok. Nabi Muhammad lahir juga tidak tahu apa-apa kok. Apalagi manusia lahir sudah jadi seorang alim, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nabi Ibrahim minta wa arina, bayangkan, jelaskan kepada kami manasikana, bagaimana cara ibadah kami ini. Ya, manasik di sini bisa bermakna tempat ibadah dan cara ibadahnya. Kenapa? Karena cara tempat ibadahnya pun ditunjukkan sama Allah. Ini tempat jumroh yang pertama, kan begitu ya? Lempar setan yang pertama, kan begitu. Ditunjukkan lagi, ini tempat lempar setan yang kedua, ini lempar setan yang ketiga, ini Arafah, ditunjukkan sama malaikat Jibril. Berarti apa? Ditunjukkan tempat-tempat ibadah. Pas ditunjukkan bagaimana cara ibadahnya. Ayo saya tunjukkan bagaimana caranya tawaf dari sini, ya. Ini hijir ini Hajar Aswad, ini sebelah kiri kita muter begini. Ditunjukkan sama malaikat Jibril bagaimana caranya tawaf. Tunjukkan bagaimana caranya tawaf. Berarti memang ditunjukkanlah bagaimana cara beribadahnya, plus bagaimana tempat-tempat ibadah haji yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Ini menunjukkan pertama apa? Bodoh, ya, manusia itu. Kemudian yang kedua, belajar. Ya, belajar ya. Karena semuanya kita ini bodoh, semuanya bodoh, tidak ada yang pintar dari kita ini. Ya, semuanya bodoh. Kita mau belajar itu karena memang kita bodoh. Kalau kita tidak belajar itu kan karena kita sudah merasa pintar. Tapi kalau kita mau belajar itu karena memang kita merasa bodoh, dan itu lebih baik, ya. Itu baik, dan tidak ada batas waktu bagi kita untuk belajar, ya. Wa tub alaina, dan terimalah tobat kami. Apa pula ini, ya? Apalagi ini kira-kira? Aneh ini doa ini. Aneh gimana coba? Apa dosa Nabi Ibrahim selama ini, ya? Nabi Ibrahim sudah bangun Ka'bah loh, ya. Sudah bangun Ka'bah, ya. Kemudian apa? Doanya sudah waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan. Kemudian wa arina manasikana, ya. Kemudian Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yang sebelumnya itu, ya kan? Ini doanya Nabi Ibrahim, ini tidak ada yang dilakukan Nabi Ibrahim ini tidak ada perbuatan dosanya ini. Mana ada perbuatan dosa Nabi Ibrahim? Kalau direntet dari ayat sebelumnya, mana kira-kira ini perbuatan dosa Nabi Ibrahim? Tidak ada. Mana perbuatan zalimnya Nabi Ibrahim? Tidak ada. Justru Nabi Ibrahim berserah diri total sama Allah, ya. Doanya yang di atas.
sudah membangun Ka'bah dan lain sebagainya. Kok tahu-tahu ujungnya minta tobat sama Allah Ta'ala? Gimana coba ini? Kok ujung-ujungnya minta tobat sama Allah? Padahal tidak ada amalan dolimnya ini, tidak ada dosanya. Nabi Ibrahim ini maksum. Kok tahu-tahu minta tobat sama Allah Ta'ala? Ya? Ini kan luar biasa Nabi Ibrahim. Kenapa demikian coba? Ya? Yang pertama kata para ulama, ya. Kenapa Nabi Ibrahim kemudian wa tub alaina, ya Allah, terimalah tobat kami ya Allah. Padahal sebelumnya waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa idh yarfa'u ibrahimal qawaidu minal baiti wa ismailu rabbana taqabbal minna, ya. Tidak ada dosanya Nabi Ibrahim, sebelum-sebelumnya tidak ada ini. Tapi tahu-tahu wa tub alaina, ya Allah terimalah tobat kami. Kalau kita ya Allah tobat kami, wajar, mungkin banyak dosa yang kita lakukan, ya kan? Banyak dosa yang kita lakukan. Tapi Nabi Ibrahim ini apa? Tidak ada. Habis bangun Ka'bah, tahu-tahu minta tobat sama Allah Ta'ala. Yang pertama, ya, karena bisa jadi, ya, amal-amal kita ini, yang kita lakukan ini, sholat, puasa, ngaji, itu masih ada unsur-unsur dalam hati yang belum sempurna pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul nggak, ya? Masih ada unsur-unsur, ya, berapa persen lah, ya kan, mungkin ada dalam hati kita ini, ya, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu manusia sulit luput daripada itu, ya. Seperti yang sudah kita terangkan kemarin, ya kan? Berangkat sholat kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sholat di tengah-tengah sholat pun ikhlas. Di tengah-tengah sholat di sebelah tadi tang metuwar, ya. Wah, pegenteng sholat. Apa namanya? Wah, sholatnya di busuk-busuk itu. Ya. Udah metuwar kayaknya. Bisa jadi demikian. Bisa jadi setelah sholat, oh masya Allah. Tadi sholat saya ini kayaknya becek sholat ini. Tadi wis sudah ikhlas, sudah ini. Bisa jadi begitu manusia. Bisa jadi demikian, kan? Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan beliau menyebutkan, sudah pernah saya sampaikan, orang yang hatinya bersih, ihtimamuhu ila tashihil amali asyaddu minal amal, ya. Orang yang hatinya bersih, yang sehat itu adalah orang yang senantiasa memperbaiki amalnya. Perhatian dia terhadap perbaikan amal itu lebih besar daripada perhatian dia pada amalnya itu sendiri, ya. Perhatian dia kepada perbaikan amal itu lebih besar perhatiannya daripada perhatian dia terhadap amal itu sendiri. Paham gak? Yang dia perhatikan itu bagaimana memperbaiki amalnya, bukan kemudian dia melihat amalnya itu sendiri. Kalau lihat amalnya, mungkin dia merasa bangga, sudah sholat 5 waktu, ya kan? Qabliyah ba'diyah sudah dia laksanakan, ya. Tapi hatinya yang paling bersih, lihat bagaimana perbaikan amalnya itu sudah betul-betul perbaikan terus apa enggak? Bagaimana yang ada dalam hatinya terus-terus diperbaiki apa enggak? Keikhlasannya itu betul-betul terus-terus dievaluasi apa enggak? Yang dievaluasi bukan banyaknya tadi, itu bukan. Tapi yang dievaluasi adalah perbaikannya itu. Ikhlasnya seberapa, ikhlasnya yang dia lakukan, seberapa ikhlasnya, seberapa tunduknya, seberapa ikhlasnya, seberapa ininya. Itu yang terus diperhatikan oleh hati yang bersih. Oleh hati yang bersih itu begitu, tidak kepada banyaknya yang dia perhatikan, ya. Wa tub alaina, ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok kemudian wa tub alaina? Ini yang kedua yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan wa tub alaina. Beliau ingin menerangkan kepada kita bahwasanya tempat-tempat manasik tadi itu, ya, tempat-tempat manasik tadi itu, ya, yang beliau minta tadi itu, wa arina manasikana, tempat-tempat manasik dan cara-cara ibadah tadi itu, itulah tempat kita melepaskan dosa-dosa kita dan tempat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan tempat-tempat makbul doa semua itu, ya, ya. Yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim itu loh, Arafah, ya kan, Sofa, Marwah, Tawaf, itu kan tempat-tempat kita ini melepaskan dosa-dosa di sana, dan tempat kita ini banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tub alaina, dan terimalah tobat kami.
Paham enggak di sini? Ya, itu menunjukkan itu. Ya, menunjukkan itu, ya. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah tawwab. Tawwab itu mubalaghah, ya. Yang betul-betul banyak menerima tobat. Bukan penerima tobat, at-taib, penerima tobat. Beda loh ya. Yang banyak menerima tobat dengan yang menerima tobat. Kalau yang menerima tobat, bisa jadi dia menerima tobat sepekan sekali. Bisa enggak? Penerima tobat tapi dia hanya menerima sebulan sekali, bisa. Tapi kalau tawwab, dia penerima tobat, orang yang banyak memberikan taubat kepada hambanya, ya. Banyak menerima taubat kepada hambanya. Kenapa? Berarti apa? Setiap detik, setiap menit, setiap jam Allah Maha penerima taubat. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya pada malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari. Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa pada malam hari. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dzunuba jami'an. Wahai hambaku, engkau adalah orang-orang yang banyak melakukan perbuatan salah siang malam. Wa ana aghfirud dzunuba jami'an, dan akulah yang Maha memberikan taubat kepada kalian. Istighfarlah kepadaku, mintalah taubat kepadaku. Astaghfir lakum, aku akan ampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pakai kata-kata apa? Tawwab. Allah penerima taubat. Kapan menerima taubatnya? Setiap saat. Setiap saat, enggak nunggu 1 minggu sekali, ya. Enggak minggu sekali, enggak. Ya. Kadang orang yang ada yang seminggu sekali bisa ditemui, ya kan? Ya. Pokoknya kalau ketemu sama saya, harinya hari ini, enggak bisa hari yang lain, kan begitu ya. Allah Subhanahu wa taala enggak. Mau kita ketemu Allah Subhanahu wa taala kapanpun, mau kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kembali. Tobat kita kepada Allah itu maksudnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat Allah kepada hambanya, ya, tobat Allah kepada hambanya itu adalah memberikan taufik kepada hambanya untuk senantiasa bertaubat dan menerima taubatnya. Tobat kita kepada Allah itu adalah ar-ruju', kembali minal maksiat ila ta'ah, dari maksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat Allah kepada hambanya, ya kan? Allah kan memberikan tobat kepada hambanya. Allah Maha penerima tobat hamba. Maksudnya apa? Allah akan memberikan taufik kepada dia untuk senantiasa bertobat dan Allah akan menerima tobatnya. Subhanallah. Ya? Kita minta 1 dapat 2. Ya kan? Kita minta 1, minta tobat sama Allah, Allah kasih 2. Apa yang pertama? Allah akan senantiasa berikan taufik kepadamu senantiasa bertobat. Itu penting itu. Itu penting yang pertama. Yang kedua, Allah terima tobat kita. Dua-duanya penting, ya kan? Dua-duanya penting. Kalau nggak dapat taufik dari Allah, nggak bisa orang bertobat. Ya? Nggak bisa. Ya? Sulit orang bertobat kalau nggak dapat taufik sama Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak faedah, banyak hikmah yang bisa kita ambil, dan inilah pentingnya kita tadabbur, ya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qali hadza astaghfirullaha li wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.